gagah kita semua, tapi semua karena kasih-Nya Tuhan. Dan kita boleh memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021, merupakan tahun yang penuh dengan pengharapan bersama dengan Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan adalah permata hati kita. Kita mau berkata dengan segenap hati dan jiwa kita, kita mau datang dalam kerinduan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan kami serupa Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa bagi kami. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami mau katakan bukan dengan kekuatan kami bisa menjalani hidup ini Tuhan. Kalau tanpa Tuhan yang ada di samping kami,
Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Saat ini kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya menjadi kekuatan buat kita semua pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan fokus hanya kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa Kau mendengar setiap seruan hati kami. Haleluya Yesus. Seruan hatiku
Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami semua Tuhan yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mau belajar bersama-sama Tuhan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi dia Tuhan secara khusus Tuhan. Biar setiap firman apapun yang dibawakan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kami boleh menjalani hidup di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Jemaat GPD Bethlehem yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Dalam persekutuan doa atau beston atau doa malam kita pada malam ini, saya percaya setiap kita yang sempat dan berusaha mengambil bahagian untuk datang menyatukan hati kita, roh kita, jiwa kita untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Baiklah saudara, kita akan buka firman Tuhan terambil dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Tema malam hari ini, iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17 bunyinya demikian. Saya bacakan untuk kita semua. Dan saudara yang ada di rumah, mari saudara boleh baca firman Tuhan ini bersama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan. Dalam firman Tuhan ini dikatakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita lihat dalam terjemahan lain dikatakan, karena itu iman berasal dari apa yang didengar, dan apa yang didengar datang melalui firman Kristus yang diberitakan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kondisi hari ini membutuhkan sebuah iman, membutuhkan sebuah keyakinan, sesuatu yang kita tidak pernah lihat, yang tidak pernah kita tahu, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita sekalipun. Bahkan itu tidak pernah kita dengar. Tapi ketika engkau memiliki iman, iman itu bisa datang karena pendengaran. Karena pendengaran apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus. Jadi karena iman berasal dari apa yang didengar, kata terjemahan lain, dan apa yang didengar datang melalui firman Kristus yang diberitakan. Itu yang dikatakan oleh terjemahan net. Jadi kita lihat, iman itu timbul dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Bagaimana kita mengkondisikan hidup kita untuk bisa menikmati iman itu lewat kita mendengar. Iman itu datang karena mendengar. Boleh saja orang menjadi sarjana karena belajar Alkitab, teologi. Dia bisa lulus dengan lulusan terbaik, memahami Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi ketika dia tidak mendengarkan firman Kristus, hanya tersebatas dengan intelektualnya, kemampuannya menguasai Alkitab, maka itu tidak akan melahirkan sebuah iman yang sejati.
Iman yang sejati yaitu iman yang mendengarkan firman Kristus. Dari pembacaan ini, Paulus berkata kepada jemaat Roma, ada 4 hal yang perlu kita lihat di sana. Yang pertama kita lihat, iman itu timbul oleh diri kita. Iman itu tidak, maksudnya iman itu tidak ditimbulkan oleh diri kita. Melainkan apa yang kita persembahkan kepada Allah akan menimbulkan iman. Apa yang kita buat, apa yang kita persembahkan, itu yang akan membuat lahirnya iman atau timbulnya iman itu. Iman timbul karena kita datang kepada Tuhan. Jadi iman itu tidak ditimbulkan karena kita mau beriman, kemauan kita. Tapi itu karena kita datang mempersembahkan hidup kita, maka iman itu timbul. Yang kedua, iman itu harus datang dari sumber yang lain, di luar diri kita sendiri. Iman tidak lahir dari dalam diri seseorang begitu sejak dia lahir. Karena iman itu timbul lewat pembacaan kita jelas. Karena pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu tidak ditimbulkan dari diri sendiri. Iman itu juga tidak datang dalam diri sendiri, tapi bersumber dari lain. Yaitu ketika kita mendengar firman Kristus itu. Kita harus bedakan membaca, memahami, mengerti apa yang kita baca dengan apa yang kita mendengar, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan. Baca dan kita renungkan dan kita nikmati apa yang kita baca itu untuk kita dengar. Itulah suara Tuhan yang Dia berikan kepada mereka dan akan melahirkan iman. Poin ketiga, iman itu tidak timbul oleh diri kita, melainkan ketika kita mempersembahkan, memuliakan Tuhan. Jadi iman timbul oleh diri kita. Iman tidak ditimbulkan oleh diri kita. Poin yang ketiga, melainkan ketika kita mempersembahkan hidup kita. Karena kita mendengarkan firman Kristus itu dalam hidup kita. Maka kita mempersembahkan hidup kita. Lahirlah iman itu. Iman berasal dari Dia. Tidak berasal dari diri kita. Kemauan kita. Allah lah yang memulaikan iman dan menanamkan dalam diri kita. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus Satu Petrus 1 ayat 1, 2 Petrus 1 ayat 1 maksud saya, 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman, oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi iman itu diberikan oleh Allah. Efesus 2 ayat 8. Jadi iman itu Allah yang memulaikan iman dan menanamkannya di dalam diri kita. Yang keempat, iman kita tidak bergantung pada kemampuan kita untuk kemampuan iman kita tidak tergantung pada kemampuan kita untuk percaya. Jadi bukan karena inisiatif kita untuk mengimani begitu saja. Percaya begitu saja. Tapi iman kita tidak tergantung pada kemampuan kita untuk percaya, tetapi bergantung kepada kemampuan Allah untuk mengaruniakannya kepada kita.
Tidak seorang pun dapat percaya kepada Allah kalau bukan Allah yang memampukan dia. Yohanes pasal yang ke-12, Yohanes pasal yang ke-12, dia berkata begini. Yohanes 12 ayat yang ke-37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi kita melihat di sini bahwa sebuah contoh menarik orang-orang yang tidak dapat percaya sebab Allah tidak memampukan mereka untuk percaya. Kalau yang kita baca tadi di dalam Yohanes, itu adalah seseorang dapat percaya kalau bukan Allah yang memampukan dia. Jadi tidak seorang pun dapat percaya kepada Allah kalau bukan Tuhan yang memampukan dia. Kita melihat sebuah contoh yang menarik dari orang-orang yang tidak dapat percaya sebab Allah tidak memampukan mereka dalam Yohanes dalam Yohanes tapi pasal yang ke-8 ayat yang ke-47 dia berkata, barang siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi jelas saudara, fokus perhatian kita jangan pada ketidakmampuan kita untuk percaya, tetapi pada kemampuan Allah untuk memampukan kita untuk percaya. Mari renungkan firman Allah ini. Alat yang dipakai Allah untuk menganugerahkan iman adalah firman-Nya. Iman muncul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Iman Alkitabiah didasarkan atas fakta, yaitu fakta-fakta yang terdapat dalam firman Allah. Iman dimulai dengan suatu pengenalan akan firman Allah. Tanpa pengenalan akan firman Allah, tidak mungkin ada iman sejati. Iman adalah lompatan kepada terang firman Allah. Tanpa terang itu kita tidak dapat beriman kepada Allah. Karena Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mari saudara, bicara tentang harap di sini. Alkitab berkata harap. Kata harap ini didasarkan pada janji-janji Allah. Kata itu merupakan sebuah kata jaminan bahwa kita akan menerima yang sudah Allah janjikan. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Satu-satunya ketidakpastian yang ada dalam kata harap adalah di dalam Alkitab adalah waktu pengenapan. Jadi kita harap, kita menantikan sebuah janji. Itu pasti. Tapi waktunya itu kita tidak tahu kapan Tuhan genapkan janji itu. Mari dalam kondisi saat ini kita memerlukan iman. Kalau Allah tidak menjanjikan, segala tindakan percaya di dunia ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Iman memerlukan lebih dari sekedar pengetahuan intelektual Alkitabiah. Tetapi juga harus memiliki hati yang tulus kepada Tuhan. Sehingga iman itu betul-betul hidup dalam kita. Menjadi iman yang sejati. Tuhan kiranya memberkati kita di malam ini. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi percaya, imani. Kita mau satukan hati kita. Iman kita. Keyakinan kita akan janji Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan. Kita selalu berserah sungguh-sungguh kepada Dia. Maka Dia akan membuktikan janji Allah bagi kita. Bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan akan dinyatakan dalam pribadi, lepas pribadi. Akan dinyatakan di dalam kehidupan kita berjemaat. Tuhan kiranya berkati firman Tuhan malam ini. Menguatkan kita. Iman itu timbul karena pendengaran firman Tuhan.
Bukan karena kita tahu firman, karena kita mengerti firman, tapi mengerti dan melakukan, mendengarkan. Kita udah mengerti dan kita dengar, ini suara Tuhan. Lakukan itu, maka iman akan muncul, yaitu iman yang sejati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu. Ku duduk diam di kakimu. Ku duduk diam di kakimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami boleh mendengar firman-Mu kembali. Saat ini Tuhan, kami menyatukan hati berdoa, bersyafaat. Tuhan, pakai setiap keberadaan kami menjadi saluran berkat Tuhan. Kami rindu berdoa untuk bangsa ini Tuhan, untuk Indonesia yang tercinta ini Tuhan, tempat di mana Kau izinkan untuk kami boleh berada. Kau berkati kiranya bangsa ini Tuhan, berkati kota-kota yang ada di Indonesia Tuhan, berkati pemerintahan yang ada ini Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai tingkat di Cirebon ini Tuhan, RT RW setempat. Berkati semua Tuhan, beri kekuatan, kesehatan dalam menjalankan tugas-tugas, berikan hikmat marifat agar boleh melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Berkati Presiden Tuhan, jajarannya, Kau berkati seluruh lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia ini Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu yang ada di sana menjadi Yusuf rohani, menjadi Daniel di akhir zaman ini, menjadi berkat. Lebih banyak jiwa boleh diselamatkan karena mereka percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk pelaksanaan vaksinisasi Tuhan, waktu-waktu yang akan datang, biar semuanya boleh terselenggara dengan baik Tuhan, sehingga Tuhan vaksinisasi ini boleh menjadi salah satu cara, alat oleh Tuhan untuk boleh memerangi Tuhan COVID ini Tuhan, atau virus corona ini Tuhan, sehingga boleh tertangani dengan baik. Berkati pelaksana-pelaksana satuan-satuan tugas yang akan melaksanakan Tuhan vaksinisasi ini dengan baik Tuhan, dan semua rakyat Indonesia Tuhan juga boleh menerima dan mereka juga boleh divaksin dengan baik Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh bekerja sama untuk boleh menyelesaikan Tuhan pandemik ini berakhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati Tuhan seluruh gembala-gembala, penginjil-penginjil, rasul-rasul-Mu Tuhan, bahkan umat Tuhan. Pakai semuanya menjadi sarana agar nama Tuhan dipermuliakan, menjadi kesaksian yang hidup, agar lebih banyak jiwa boleh dimenangkan, diselamatkan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, Kau cukupkan setiap keperluan kebutuhan mereka semua Tuhan. Kau saja Tuhan yang menjadi Tuhan penolong, penghibur, penguat kami semua Tuhan. Pakai kami menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi garam yang mempunyai rasa, seperti yang firman-Mu ingatkan kami boleh lakukan.
Terima kasih Bapa, Tuhan kuatkan, mampukan hamba-hamba-Mu Tuhan, agar kami boleh tetap menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu. Tuhan, lebih banyak jiwa mendengar nama Yesus dan mereka boleh percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga rindu berdoa untuk jemaat Bethlehem Tuhan. Kau tahu keberadaan kami jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada banyak hal Tuhan izinkan untuk kami hadapi, kami alami. Kami percaya di dalamnya tangan kuasa Tuhan tetap menjaga kami, tetap memelihara kami, dan tetap mencukupkan setiap kebutuhan keperluan kami. Sehingga ini menjadi kesaksian secara pribadi buat kami Tuhan. Bukan hanya kata orang saja kami mendengar tentang hebatnya Tuhan, tapi kami boleh mengalami betapa Engkau dahsyat di dalam kami. Berkati, kuatkanlah hamba-hamba-Mu Tuhan. Umat Tuhan, Kau berkati semua Tuhan. Pekerjaan usaha yang dikerjakan Tuhan, tolong campur tangan, sehingga kami terus boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati Tuhan Gembala, Tuhan keluarga Gembala, seluruh keberadaan pastori. Kau terus menjagai, melindungi dari hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan, cukupkan setiap kebutuhan hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati seluruh pengurus-pengurus wadah Tuhan. Berkati Tuhan aktivis-aktivis semuanya. Ya, terus kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau ada yang sakit Tuhan, Kau tahu Tuhan keberadaan kami, dan Kau yang sanggup untuk memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya penyakit kami, jasmani rohani, dipulihkan oleh nama yang luar biasa. Kau berkati setiap Tuhan kelemahan-kelemahan kami pun, kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Kesusahan kami ketika kami datang padamu, Engkaulah penghibur sejati kami. Kami akan tenang selagi kami ada terus di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ibadah minggu ini dilaksanakan secara online, kami percaya semua ada dalam rencana kehendak Tuhan, campur tangan Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah online ini juga tetap kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan suara firman-Mu Tuhan. Kuatkan terus kami Tuhan, agar kami boleh melangkah sampai langkah terakhir kami. Iman tetap Engkau dapati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami alaskan, sempurnakan semuanya hanya di dalam nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri persekutuan doa kita dengan doa berkat malam hari ini. Tapi sebelumnya saya rindu kita nyanyikan sekali saja, iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Kami mengucap syukur kepadamu, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah malam hari ini. Kami telah merendahkan hati kami di hadapan-Mu pada malam ini Tuhan. Kami memuji, mengagungkan Tuhan. Sebab hanya Engkau lah yang layak disembah, dipuji, diagungkan. Tidak ada Allah lain selain Allah di dalam Yesus Kristus yang layak menerima pujian dan pengagungan. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Kami percaya Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah meneguhkan kami dengan puji-pujian, dengan firman-Mu, dengan doa-doa syafaat yang sudah kami naikkan.
dengarkanlah doa-doa kami. Tanamkan kami terus Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menjadi beriman, karena alat yang dipakai Engkau untuk menganugerahkan iman adalah firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, biar kami selalu mau mendengarkan firman Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus memiliki iman. Apapun yang akan terjadi, apapun kondisi yang ada Tuhan, kami percaya pembelaan-Mu, pertolongan-Mu menyertai, bahkan membungkus seluruh kami dengan darah anak domba Allah. Sehingga kami terluput, kami terhindar, kami ditolong, dilindungi, dijaga oleh Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tahu setiap umat-umat-Mu yang hadir, yang bersekutu malam ini Tuhan. Engkau yang memberkati kami, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit oleh kuasa darah anak domba Allah, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang sedang dalam ujian Tuhan, terjadi dalam hidup mereka, beri kekuatan, beri penghiburan, beri keteguhan iman, untuk terus percaya bahwa Engkaulah penolong yang sejati. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Engkau yang akan membela mereka, Engkau yang akan bersama dengan mereka, Engkau yang akan menopang mereka, sehingga mereka terus melihat tangan Tuhan yang luar biasa itu terulur menolong mereka. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan. Siapapun dia Tuhan. Siapapun mulai dari anak-anak kecil sampai orang lanjut usia. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Jamah mereka Bapa. Di dalam nama Yesus. Kesembuhan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Diberkati seluruh sedang jemaat Tuhan. Diberkati kami semua. Keluarga-keluarga. Pribadi-pribadi yang berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami akhiri persekutuan doa. Kami percaya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah berkati kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri persekutuan doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.